wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, mari kita awali dengan bacaan membaca surat Al-Fatihah bersama-sama. Wahid, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, setelah itu ibu akan mengabsen kalian satu persatu ya. Ida Yuliana, Iva Kumalasari, Eka Fatmawati, Eka Noval, Esbala. Ya, masuk semua ya. Jadi kalian itu berarti sehat-sehat ya. Apa kalian masih ingat kemarin kita membahas apa? Iya Deka, kita membahas apa? Ya, betul banget ya. Kemarin kita itu membahas indahnya sholat tarawih dan tadarus Al-Quran. Ya. Selanjutnya ya, ibu akan membacakan tujuan dari pembelajaran kita kali ini. Ya. Yang pertama itu menunjukkan sikap peduli sebagai implementasi dari pemahaman hikmah, infak, dan sedekah sebagai implementasi dari rukun Islam. Yang kedua itu memahami hikmah, infak, dan sedekah sebagai implementasi dari rukun Islam. Yang ketiga, menunjukkan hikmah, infak, dan sedekah sebagai implementasi dari rukun Islam. Ya, apakah di sini sudah ada yang belajar di rumah? Belum? Ya, kalian sudah membuka di buku kalian masing-masing ya. Di situ kan ada seseorang yang membawa makanan untuk diberikan ke orang lain. Juga ada yang memberikan seperti uang dan seperti makanan lain ya. Juga di situ ada seseorang yang sedang berembukan berkelompok ya. Jadi hubungan gambar itu sama materi kita kali ini apa sih ya? Kan pada pertemuan kali ini kita membahas ayo berinfak dan bersedekah. Di gambar itu kalian bisa menambahkan apa? Iya Deka? Ya, betul banget ya. Dari gambar itu kita itu membahas tentang berinfak dan bersedekah ya. Jadi hubungan dari gambar itu dengan materi kali ini itu sangat berhubungan sekali ya. Selanjutnya kalian membaca halaman 94. Di situ kan ada cerita ya. Kalian baca ya cerita itu dengan teliti dan cermat. Kemudian kalian itu memahami cerita tersebut. Apa sih yang kalian bisa dapatkan dari cerita tersebut? Sudah selesai membacanya dan sudah memahaminya kan ya? Ya betul, udah ya. Apa sih yang kalian dapatkan? Bagaimana Ida? Ya betul banget ya Ida. Jadi pada cerita kali ini ya, kita itu bisa mengambil hikmahnya, yaitu bersedekah itu dan berinfak itu tidak hanya di masjid, tetapi bisa berupa barang atau jasa yang lain, seperti kita memberikan bantuan, memberikan apa yang diperlukan oleh orang lain. Contohnya ketika ada teman kita yang mencari pohon lidah buaya, tapi kita itu punya di rumah dan kita itu menawarkannya, itu termasuk ke dalam bersedekah. Ya. Selanjutnya ibu di sini sudah menulis ya. Ya, berinfak
berinfak di sini itu berasal dari kata nafako. Nafako ini artinya itu keluar. Apa anak-anak? Ya betul, keluar. Artinya itu keluar ya. Sedangkan berinfak ini dalam kamus bahasa Arab, dalam kamus Al-Azhar itu artinya adalah mengeluarkan atau menafkahkan. Ya. Jadi apa sih pengertian dari berinfak ini? Ya, pengertian dari berinfak ini yaitu mengeluarkan suatu benda sesuai dengan kemampuannya. Kata di sini kemampuannya ya. Kemampuannya. Kita menitik beratkan kemampuannya pada kata-kata berinfak. Ya, jadi kemampuan di sini, jadi Allah itu tidak memperbolehkan kita untuk sudah berinfak, tetapi ketika kita berinfak, kita akan mendapatkan 2 kali lipat dari apa yang kita infakkan. Selanjutnya, kata sodako. Sodako itu berasal dari ini salah ya. Ini harusnya bersodako, tapi ibu menulis bersyukur. Ibu tulis lagi sini. Bersodako. Ini salah ya, maaf ya. Ya, bersodako itu berasal dari kata sodako, yang artinya sesuatu yang benar. Sesuatu yang benar ini dalam pengertian bersodako itu pemberian yang dilakukan oleh orang Muslim kepada orang lain secara spontan dan sukarela tanpa adanya maksud tertentu. Contoh dari berinfak ini ya, ketika kita datang ke masjid, kan? Contoh dari bersodako itu yang paling mudah itu adalah tersenyum, karena tersenyum itu termasuk dalam sodako. Kita membahas pengertian dari berinfak itu dan bersodako itu, kita selanjutnya membahas ke hikmah. Sebelum kita lanjut membahas tentang hikmah dari berinfak dan bersodako itu, kalian pahami cerita tersebut ya? Apa sih yang kalian dapatkan dari cerita tersebut? Cerita tersebut kita itu menempatkan bahwa dasarnya itu dari kita bersedekah. Adapun hikmahnya antara lain, selanjutnya kita itu membahas tentang hikmah dari sedekah itu dan berinfak. Apa sih hikmahnya ya? Yang pertama ya, Allah akan memudahkan kita untuk mencari rezeki. Yang kedua, Allah akan menambah rezeki kepada kita. Yang ketiga, kita akan mendapatkan pahala dari Allah. Yang keempat, malaikat akan mendoakan orang-orang yang gemar bersedekah. Yang kelima, kita akan dihapus sebagian dosa kita, hati akan tenang dan tentram. Selanjutnya, menjelaskan pengertian dari berinfak dan bersodako dan hikmahnya. Apa ada yang ditanyakan? Iya Faisal, kamu gimana? Oh, bagaimana perbedaan dari infak dan bersodako? Ya, ketika infak itu ya, infak itu pemberian berupa harta atau benda. Sedangkan kalau bersodako itu bisa berupa jasa atau yang lain yang berupa nominal. Jadi kalau bersodako itu tidak melulu tentang uang ya, tapi bisa berupa kayak bantuan, jasa, terus kita membagikan ilmu yang kita dapat, terus kita membantu orang lain, seperti itu. Ada yang udah
sudah paham Faisal? Ya, ada yang tanya lagi? Tidak. Jadi udah pada paham ya? Ya. Selanjutnya ibu akan memberikan kalian tugas pada halaman 99. Ya, kalian dibagi menjadi beberapa kelompok ya. Kemudian kalian itu mencermati bacaan cerita yang ada di sini, terus kalian diskusikan sesama kelompok ya, sama teman kelompok. Kemudian nanti dikumpulkan ke ibu. Jadi ini kelompok 1 ya, itu kelompok 2, sini kelompok 3, itu kelompok 4. Ibu beri waktu 10 menit. Sudah selesai anak-anak? Belum? Ya, ibu berikan waktu tambahan 5 menit ya untuk menyelesaikannya. Setelah itu kalian kumpulkan ke ibu. Sudah selesai anak-anak? Belum? Ya, ibu berikan waktu tambahan 5 menit ya untuk menyelesaikannya. Setelah itu kalian kumpulkan ke ibu. Ya, ibu berikan sebuah video ya kepada kalian. Nanti kalian cermati video tersebut, apa yang bisa kita ambil dari video tersebut. Ya, dari video itu kita bisa mengambil contoh ya, contoh yang sangat bagus. Ya, karena apa? Karena di video tersebut kan Mail itu tidak lupa untuk menyertakan sebagian uang yang dia peroleh dari hasil berjualannya gitu ya. Jadi itu patut banget dicontoh ya, ke sekalian itu patut banget untuk contoh si Mail itu. Jangan lupa bersedekah ketika kita itu mendapatkan uang lebih ataupun uang yang cukup untuk kita, karena Allah itu akan menggandakan uang tersebut. Selanjutnya ibu akan memberikan kalian tugas pada halaman 99. Di situ kan ada poin A, terus poin B yang pada halaman 100. Kalian itu kerjakan di rumah masing-masing ya. Jadi pekerjaan ini itu pekerjaan rumah, bukan pekerjaan sekolah. Dan mengerjakannya itu sendiri, jangan saling menyontek terhadap teman. Ya. Setelah kita membahas berinfak dan bersedekah, siapa yang mau menyimpulkan? Ya, Deka? Ada lagi? Ya, Ipa? Selanjutnya? Ya, Isbala? Selanjutnya? Udah, ya. Ya, berarti kalian itu udah sangat memahami materi yang tadi Ibu bawakan ya. Ya, Ibu berpesan ya, dari materi ini itu sama dengan rukun Islam yang ketiga. Apa sih itu rukun Islam yang ketiga? Ya, zakat. Sedekah atau infak itu sama dengan zakat, cuma bedanya kalau zakat itu kan dilakukan itu wajib ketika bulan Ramadan. Ya, sekian ya dari materi yang Ibu bawakan pada pembelajaran kali ini. Banyak salah Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.